Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takilah summa kunta wa asbi sayyi'atul hasanata tamhuha khaliqin nasabi khuluqin hasanin. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat majelis ilmu di mushola membahas habis lagi hadapi untuk mempelajari dan mengkaji pengaruh dosa, ya. Judulnya apa? Pengaruh buruk perbuatan dosa. Salawat dan salam terus tercurahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti cara beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, berat ya kehidupan ini, banyak sekali ujiannya, dan yang gagal itu yang tergelincir dalam perbuatan dosa. Ya, kalau orang sekolah ini apa? Gagalnya di manakah? Kalau hafalan nggak apa, pas rumus matematika nggak bisa ngisi, ya. Atau pelajaran sosial nggak bisa jawab, atau isinya apa, lupa, atau memang belum paham. Dalam kehidupan ini juga diantaranya bentuk kegagalannya manusia itu apa gagalnya? Hari-harinya itu tergelincir dalam perbuatan dosa. Itu yang gagal, ya. Allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian, ya. Ujiannya yang terbaik amalnya, itu yang sukses, gitu. Ternyata malah berbuat dosa. Nah, supaya kita, ya, bisa hati-hati, ya, bisa menghindari, ya, kita perlu untuk mempelajari dan memahami dampaknya. Apa dampak dari perbuatan dosa, ya. Banyak sekali dampaknya. Yang pertama, berangkat dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Kalau mau ditulis sumbernya dari siapa? Imam Ibnul Qayyim, ya, Syekhul Islam, ya. Beliau menyebutkan yang pertama, tulis saja nanti sesampainya waktu. Yang pertama, orang yang berbuat dosa itu terhalang dari ilmu. Sampai saat ini para santri masih gamang atau masih bingung atau sudah paham kenapa santri-santri ini ada yang merasa gagal atau memang kenyataannya gagal ujian baik tasmi maupun pelajaran. Sebabnya apa itu? Gagal tasmi sebabnya apa itu? Kebanyakan, ya. Berarti kalau satu karena berbuat dosa. Apa gaib? Kenapa gagal tasmi? Abdul Rahim. Sebabnya apa? Gak dengar yang keras. Hah? Berbuat dosa. Dosa nendang orang, ya. Ya. Apalagi Revan? Sebabnya sulit.
berhasil belajar apa? Apa nih? Depan apa? Berbuat? Sudah paham nih. Kalau nggak bisa jawab pelajaran, berarti apakah? Dosa. Pas guru nerangin, mainan. Pas disuruh apa? Mempelajari ulang, mainan, nggak dianggap. Ya, sampai pada melawan guru. Pokoknya seluruh perintah guru yang nggak dosa itu apa? Santri harus nurut. Seperti santri itu kepada dokter. Ya. Kepada dokter gimana? Kita sakit, berobat ke dokter, diberi resep, disuruh beli obat, disuruh minum obat, harus dilaksanakan. Kalau mau sembuh, kalau mau pinter, berhasil, sukses belajar, sama. Ya, perintah guru, nasihat guru, ya dikerjakan. Larangan-larangan, jangan ribut, ya dihindarkan. Ya, jangan kotor kamarnya. Itu menandakan apa? Kamu nggak punya tanggung jawab. Nah, ini. Itu pada dirimu sendiri, apalagi kepada orang lain kalau pimpin, ya kan? Kalau kita di kelas sekolah, ya, umpamanya kan, bayangin kan, pondok kotor gitu gimana? Telat itu gimana kan? Wah, kalau telat naik pesawat gimana? Pesawatnya masih ada, telat 2 menit aja, semenit sudah nggak boleh boarding pass, sudah nggak boleh masuk. Ya, sudah disuruh batal, hangus. Dosa menyebabkan terhalang dari ilmu dan kebenaran. Kenapa? Karena ilmu itu hakikatnya cahaya, ya, yang masuk ke dalam hati. Sementara maksiat itu kegelapan, menutup, penghalang, gitu kayak juga maksiat seperti apa? Kegelapan yang menghalangi, jadi sulit bisa ditembuskan oleh ilmu. Ilmu seperti apa? Cahaya. Kalau ini umpamanya tembok ini, ya, penghalangnya, bisakah cahaya tembusannya? Nggak bisa. Ya, lama-lama kegelapan itu, maksiat itu seperti satu titik noda, tambah lagi, maksiat lagi, tambah lagi, tapi lama-lama apa? Ditambah pekat. Ya kalau tipis jadi tebal. Bagaimana kisahnya sudah paham? Imam Syafi'i rahimahullah belajar kepada gurunya Imam Malik. Ya, Imam Malik terkagum-kagum dengan kecerdasan dan kesempurnaan pemahaman Imam Syafi'i. Imam Malik pun berpesan pada muridnya, aku memandang Allah Subhanahu wa ta'ala telah memasukkan cahaya di hatimu. Guru tahu kalau muridnya dapat hidayah cahaya tadi, ya, gambarannya cahaya. Jadi Imam Malik rahimahullah tahu Imam Syafi'i saking taatnya kepada guru, beradab kepada guru, nurut, belajarnya pinter, sampai gurunya tahu seperti melihat muridnya yang bernama Imam Syafi'i itu dimasukkan cahaya oleh Allah ke dalam hatinya. Maka kata Imam Malik, Imam Syafi'i, jangan kau padamkan cahaya itu dengan apa? Maksiat. Jangan kau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Perbuatan yang kalau diketahui, usah botol apa itu? Oleh orang yang alim, kita takut, kita tidak rela, itu berarti perbuatan dosa. Ukurannya itu. Dan kalau kamu kerjakan, kamu menjadi tidak tenang. Apa? Jadi, wah ini kalau ketahuan ini tidak tenang. Akhirnya wajahnya itu kayak bingung gitu ya.
Nah, berarti itu telah melakukan dosa. Nah, itu coba cek. Din, tulis. Siapa gurunya Imam Syafi'i? Imam Malik. Imam Malik melihat Allah Subhanahu wa taala memasukkan cahaya ke dalam hati Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i diberi nasihat, jangan dipadamkan cahaya itu. Yang memadamkan cahaya itu apa? Maksiat. Tulis. Nanti kamu tua untuk nasihat, untuk taklim juga berikutnya. Sekarang untuk diamalkan, tapi buku catatannya untuk nanti didakwahkan dan untuk mengulang kembali apabila lupa. Kemudian juga Imam Syafi'i, ya, gimana Imam Syafi'i kisahnya? Imam Syafi'i, tadi kan Imam Syafi'i yang diberi nasihat ya. Sekarang Imam Syafi'i sendiri ngeluh, ya, mengadu kepada gurunya. Imam Syafi'i punya guru yang lain namanya Waki. Apa aduannya? Mengadukan hafalannya hilang, ya. Nah itu. Hafalannya lupa-lupa. Kemudian Imam Syafi'i diberi nasihat oleh gurunya Imam Waqi, ketahuilah ilmu itu merupakan keutamaan, dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Selesai hafalan, berarti maksiatnya yang jalan. Gimana ya? Imam Syafi'i punya guru namanya siapa? Waqi, ya. Ngadulah Imam Syafi'i kepada wahai guruku Imam Waqi, hafalanku apa? Hilang, lupa-lupa. Lalu dijawabnya apa? Ketahuilah Imam Syafi'i bahwa Allah SWT tidak memberikan ilmu kepada orang yang bermaksiat. Jawabannya apa berarti? Maknanya Imam Syafi'i dinasihati untuk, ya, bertobat. Antum harus bertobat kalau hafalannya hilang. Sebab apa? Hilangnya itu pasti dosa, sebabnya dosa. Dosanya itu cara untuk menghapusnya dengan bertobat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, akibat dosa itu menghalangi rezeki. Maksudnya bukan hanya uang ya, rezeki itu banyak ya. Atau punya keruwetan ya, urusannya jadi rumit ya, jadi rumit. Udah pernah tahu kan? Maksa ya, maksakan mau menikah apa begini? Wah, gak karu-karuan ya, bohong sana bohong sini, minjem sana minjem sini ya. Akhirnya apa? Gimana ya Bu? Masalahnya semakin bertambah rumit. Apa saja ya, apa saja yang dilakukan dan itu dosa membuat urusan hidupnya jadi sulit. Urusan apa saja berpengaruh. Alhamdulillah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rezeki ya. Takwa kepada Allah akan mendatangkan rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan bagi orang tersebut jalan keluar dari apa? Masalahnya, dan ada rezeki layak tasib yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Pernah nggak dapat rezeki begitu? Pernah kan? Antum rezekinya apa kalau mondok ini? Yang terdaftar atau terjadwal. Makan ya makan seperti yang sudah dibelanja ya kan ya Bu? Dan mungkin saja besok ada yang sudah kok dari apa? Arah yang tidak disangka, dan itu sudah sering kan?
Ya iya, kalau antum mau bersyukur atau memahami ya. Diambil dulu itu botolnya. Aduh. Jadi ngomongin. Yang kedua apa nak tulisanmu? Dan urusannya dipersulit. Ya, nakalin orang. Ya. Jemat jengkel uminya bisa dimarah guru atau jengkelin guru ya, melawan guru sampai rumah malah dimarah sama abinya, bisa pernah begitu ini, malah nggak ada tuh dimarah sama abi apa ya gitu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya min amrihi yusra, atau urusannya diberikan kemudahan. Maka siapa yang meninggalkan ketakwaan, ya, takwa itu takut, ya, dan jalankan perintah, meninggalkan larangan, takut kepada Allah. Siapa yang meninggalkan itu, sama saja dia mencari kefakiran dan nyari urusan gitu deh, cari perkara, cari masalah, ya, cari masalah. Santri pengen orang tuanya ngirim duitnya lancar, juga pengen ya, jajannya nggak telat juga. Iyalah, ya lian kirimannya lancar, bertakwa kepada Allah. Iya, berdoa orang tuanya mendapat pertolongan dalam bekerja lancar. Kemudian yang ketiga sekarang, akibat dosa yang ketiga sekarang, hati terasa jauh dari Allah. Apa namanya? Galau ya, merasa gimana hidup ini tidak bermakna ya, jauh dari Allah. Umpama ini dibiarin, didiemin, gak ditegur, gak ditanya ya, gak ditanya bapakmu, gak ditanya ibumu gimana, biarin. Padahal ada di rumah, maksudnya pas di rumah, serumah, didiemin, gimana rasanya? Enak, bingung, salah apa kan? Ya, sekarang bingung kan, didiemin, pernah gitu? Didiemin, terserah kamu mau gimana. Rasanya hampa ya, tidak memiliki arti. Nah, kalau orang yang berbuat dosa itu hatinya jauh dari Allah, kayak begitu tadi itu, mau apa-apa nggak bernilai, gitu loh. Ujung-ujungnya kalau setan lewat gimana Bibo? Bunuh diri. Putus asa apa yang dia lakukan itu? Enggak. Misalnya Bobo adalah hampa ya, karena entah berdosa apa ini, ya. Kerja berat rasanya gitu. Gajinya segitu-segitu aja gitu. Jadi sekali berbuat dosa membuat gak bermakna begitu, jauh dari Allah. Tapi kalau gak berbuat dosa, mengerjakan sesuatu, mungkin pondoknya miskin, gajinya gak seberapa, tapi dia ini nolong agama gitu. Jadi ada kontribusi untuk mendukung supaya santri-santri terus bisa belajar. Jadi supaya santri-santri terus bisa menuntut ilmu agama. Karena agama ini bisa tutup, hilang kalau tidak terus diajarkan gitu. Nah, di bagian apapun tugasnya untuk mendukung terselenggara ini, berarti saya berada dalam ibadah kepada Allah, mendukung pelaksanaan pendidikan dakwah gitu loh. Rasa itu kemudian ada yang membuat hidup kita itu bermakna gitu. Gajinya itu DP, urusannya nanti di akhirat berupa balasan pahala yang berlipat ganda dan menjadi barokah gitu hidupnya.
Orang beda kalau niatnya keliru, niatnya duit, dapatnya kecil, pengennya kerjanya ringan, ngeluh terus, pahala nggak dapat, di dunia juga cuma segitu-segitu. Mungkin kalau kerjanya males-malesan, diomel-omel juga, remuk gitu, semuanya nggak dapat. Jadi ya kalau berbuat dosa, hati terasa jauh dari Allah. Semua orang itu kayak bawa memusuhi kita atau jengkel kepada kita itu ya memang begitu kehidupan, nggak apa-apa. Tapi kalau Allah murka, selesai urusan kita. Berdoa nggak dikabulkan, ketenangan nggak diberikan, hidayah berhenti. Lalu apa guna hidup kita kalau kita jauh dari Allah? Supaya nggak jauh dari Allah, jangan sampai berbuat maksiat. Jadi hukumannya apa Ki? Sampai bermaksiat kepada Allah akan terasa jauh dari Allah. Akhirnya seperti tadi seorang anak yang tidak ditanya sama orang tuanya, dibiarin aja nggak karu-karuan, dicuekin terserah, masa bodoh gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, maksiat dan dosa menggelapkan hati seorang hamba seperti malam. Hati harusnya kayak lampu ini terang benderang, tapi karena berbuat dosa hatinya seperti malam hari yang gelap gulita. Jadi menggelapkan hati seorang hamba seperti gelapnya malam. Tadi sudah disampaikan yang namanya ketaatan, ibadah kepada Allah itu perumpamaannya seperti cahaya, dan maksiat itu seperti titik hitam, gitu ya. Maka kalau banyak berarti gelap, gitu. Kegelapan yang bertambah-tambah. Orang yang banyak berbuat dosa akhirnya apa? Ditimpakan oleh Allah kebingungan. Apa istilah sekarang Bang? Galau gitu ya. Gabut apa galau? Bingung ya. Gak jelas. Ya. Apa istilah lainnya, Bang? Gubuk gitu ya. Gak pernah tenang, yang berbuat taat itu tenang, ini karena maksiat lawannya. Ya, bingung, gelisah, bahkan sesat gitu. Dia bisa sesat gitu. Pemikirannya, amalnya bisa sesat. Ya. Seperti orang apa? Orang buta yang berjalan di malam hari. Bahkan berjalan di sini dia sendirian, bagaimana? Seperti itu orang berbuat dosa itu gelap, berjalan di malam hari tanpa teman, tanpa penuntun. Dia buta. Perumpamaannya seperti itu. Orang berbuat maksiat perumpamaannya seperti apa? Orang yang buta berjalan di malam hari yang gelap gulita. Perumpamaan seperti itu. Kegelapan itu adalah dosa. Dosa adalah kegelapan. Kapan berdosa? Gelap hatinya, buta. Ya. Baik, biar selesai. Yang kelima, Imam Ibnu Qayyim menerangkan akibat maksiat berikutnya adalah membuat sakit hati, lemah badan. Bisa orang kalau hatinya udah sakit, jengkel, marah, itu badannya gampang, fisiknya, jasmaninya gampang ikut sakit. Pernah marah kesel gitu, capek gak capek gitu kan? Memang iya, marah membutuhkan 500 kalori gitu. Jadi orang marah itu energi yang dikeluarkannya besar, akhirnya dia kecapean Hari pernah dicoba dulu siapa dia yang disuruh ngarahin, capek kan apa ya dulu ya, ini arahin. Hari udah 3 tahun kerja, ini kerjaan yang baru, yang baru, pegawai yang baru jelasin, udah jelasin masih salah terus, kesel kan, capek, padahal cuma ngomongin kan. Itu seperti itu kalau ke bawah marah. Lah maksiat ini karena dosa yang dilakukan itu hatinya sakit langsung. Ya, sakitnya hati membuat badannya, jasmaninya ikut sakit.
Ada orang yang merasa aman dari penglihatan Allah, sungguh nggak ada. Kapan-kapan saja orang yang maksiat itu sekali dia ingat, dia akan ketakutan dari dosanya. Atau mungkin dia mencuri yang mereka ya. Waduh, jangan-jangan ada yang lihat kan gitu. Udah aman. Tapi suatu saat ketemu orang yang dicuri, nah, jangan orang yang tahu ini. Atau dia merasa apa? Salah sendiri begitu. Nah kalau itu terus-terusan itu membuat fisiknya lemah, ya. Jadi penyakit yang bisa jadi penyakit pikiran, ya, bisa darah tinggi, ya. Lama-lama kan bisa stroke. Itu namanya. Kalau hatinya sakit. Yang keenam, Imam Ibnu Qayyim menerangkan akibat daripada dosa itu mendain umur dan keberkahannya. Jadi sebenarnya hakikat umur ini yang panjang umurnya itu yang panjang toluhu umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya itu orang yang panjang amalnya, maksudnya memang secara usia panjang dan isinya amal soleh kan. Tapi kalau terjadi panjang saja usianya sampai tua renta, tapi dia nggak beramal, hakikatnya apa kok? Pendek, keberkahannya tidak ada. Yang paling bagus ya sudah panjanglah umurnya, amal solehnya juga banyak. Jadi kalau orang pernah kan itu ada muhasabah ya, dia umurnya udah 60 tahun, dia ngakunya umurnya 10 tahun. Kok umur bapak 10 tahun, bapak udah 60 tahun. Karena saya baru sholat ketika umur 50 tahun. Dia merasa umurnya dari balik sampai 50 tahun itu maksiat dan dosa, dan dia meyakini itu seperti tidak ada nilainya di hadapan Allah. Ya iya, karena dosa, tidak punya apa? Berkah, tidak ada pahalanya, rugi karena berbuat dosa. Maka di sini orang yang berbuat dosa itu hakikatnya mendein umur, gitu loh. Yang panjang itu bagaimana tadi? Yang isinya amal soleh. Berarti setiap bermaksiat berarti sama aja umur amalnya tidak ada, malah isinya umur diisi dengan dosa. Berarti mendekkan umur, ya. Walaupun memang nyatanya dia umurnya panjang, tapi hakikatnya pendek karena diisi dengan dosa. Amwatun ghairu ahyain wa ma yashkuruna ayyana yub'atsun. Mereka itu adalah orang-orang yang mati yang tidak hidup. Yang mati hatinya ini, badannya hidup aslinya, tapi hakikatnya mati sebab berbuat dosa. Maka dengan demikian kehidupan yang hakiki adalah kehidupan hati, gitu ya. Hatinya itu terus qalbun illaman atau waha bi qalbun salim. Yauma malun wala banun illaman atau waha bi qalbin salim. Nanti enggak ada guna-gunanya semuanya itu menghadap Allah. Yang bisa menghadap Allah, yang diterima oleh Allah hanya orang yang membawa hati yang selamat. Maka kehidupan hakikatnya adalah kehidupan hati. Nah ini cek. Nah hati tadi itu mati kalau berbuat maksiat. Mati hati kalau isinya hari-hari kita diisi dengan maksiat. Alhamdulillah. Dan Allah ya. Ada surat Al-Fajr itu yaqulu ya laitani qaddamtu. Nah, aduhai kiranya dahulu aku ya beramal soleh untuk hidupku ini. Berarti apa? Penyesalan gak guna dan bermakna. Kalau tidak beramal soleh, hidup itu apa? Cuman sekedar nambah umur, apa ngabisin umur, buang waktu, bertambah dosa kalau nggak beramal soleh. Ya, maka Imam Ibnu Qayyim menerangkan, ya, maksiat itu memperpendek umur. Baik, berikutnya para santri, maksiat yang ketujuh dampaknya, satu maksiat akan mengundang maksiat yang lain. Nyolong duit, ya, duitnya untuk apa? Boya uang setan dimakan hantu, ya kan? Biasanya cepat habis, ya kan?
Begitu. Satu maksiat akan menyebabkan mengundang maksiat yang lain. Meren? Iya juga? Gimana tadi? Satu maksiat iya bisa menyebabkan maksiat yang lain. Ada kisah itu ya? Ayo mau ingat gak itu? Seorang pemuda dihadapkan 3 pilihan kalau tidak salah ya. Ada minuman keras, ada wanita, anak, suruh bunuh. Tuh, gimana itu? Din? Suruh pilih mana? Berzina, minum minuman keras, atau membunuh? Pilihannya semua dosa. Kayaknya dipilih apa? Dipilih apa? Minum minuman keras, dianggapnya apa? Ringan. Ternyata setelah minum minuman keras, wanita dizinai, berarti dosa zina. Sudah dosa mabuk ditambah dosa zina. Satu lagi dosa dibunuhnya pula. Itu satu dosa bisa mengundang dosa yang lain. Nah, itulah hukuman ya, hukuman. Jadi perbuatan dosa hukumannya akan dimudahkan untuk berbuat dosa yang lain. Kalau sudah nyontek, berbohong, dosa nyontek. Ditanya guru, berbohong. Tanya teman, berbohong. Terus satu dusta akan beranak pinak kepada kedustaan yang lain. Hebat kan? Nah, karena itu perbuatan dosa akan memudahkan untuk berbuat dosa yang lain. Baik, dampak maksiat berikutnya yang ke-8. Tadi udah 7 ya. Ini cepat biar selesai. Bisa. Yang ke-8, maksiat akan melemahkan hati. Sampai hamba itu gak punya keinginan bertaubat. Yang ada inginnya maksiat terus. Gak mau tobat. Karena hatinya lemah. Gitu loh. Kalau orang itu tidak berbuat dosa, hatinya kuat, akan menyuruh apa? Ibadah. Dan itu loh juga. Apa yang ke-8? Maksiat akan melemahkan hati. Ya. Puncaknya kelemahan itu tidak ada rasa ingin bertobat sama sekali. Ngeri kan? Ngeri. Masih ada orang yang ya maksiat, ya terus masih ingin tobat, atau memang sudah bertobat, besok maksiat lagi, terus mending. Ini bahayanya nggak pernah ada rasa ingin tobat. Sampai parah itu. Sehingga apa? Ya karena dia tidak merasa bersalah, itu terus-menerus berbuat dosa, nggak mau diomongin gitu kan, nggak mau dinasihatin. Sudah dari dulu tetap aja nggak sholat gitu, dari dulu tetap aja maksiat. Kemudian yang berikutnya 9, dampak dari maksiat dan dosa. Orang yang sering berbuat dosa, hatinya tidak lagi merasakan perbuatan dosa itu sebagai sebuah kejelekan atau keburukan. Biasa aja. Orang biasa mutil terus. Biasa pakai sendal orang udah. Biasa apa? Semua maksiat itu akhirnya tidak merasa kalau itu kesalahan. Biasa dosa, sudah biasa. Ada hadis yang cukup panjang ya. Ini masuk kategori orang yang terancam ya. Tidak dimaafkan. Setiap umatku akan dimaafkan dosanya, kecuali
kata Rasul, orang yang dosanya dilakukan terang-terangan atau termasuk orang yang melakukan dosa di malam hari kemudian Allah tutupi, tidak diketahui orang, ya. Pas di pagi harinya malah dia cerita-cerita bangga terhadap dosa. Wih, saya semalam berhasil maling di sini. Padahal malam harinya sampai pagi itu Allah tidak buka aibnya, tapi malah orang itu sendiri yang cerita, nyanyi, pamer dosanya. Nah, orang seperti itu dalam hadis ini tidak termaafkan, ya. Wahai fulan, tadi malam aku telah melakukan perbuatan ini dan itu, padahal ia telah bermalam dalam keadaan Allah menutupi. Jadi orang berbuat maksiat kemudian tidur, Allah itu masih sayang, masih tutupi gitu loh. Sampai besok dia bangun, malah bangun-bangun cerita semalam saya begini-begini. Di situ termasuk orang yang tidak dimaafkan, ya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang yang berbuat dosa maksiat nggak merasa lagi perbuatan itu sebagai maksiat, sebab apa? Harusnya malu dan nggak cerita. Ini malah tidak malu, malah cerita itu termasuk yang tidak dimaafkan. Kemudian yang 10. Setiap maksiat yang dilakukan di muka bumi, ini merupakan warisan dari umat terdahulu, yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, seperti yang dibenamkan di bumi kaum Homo, ya, kaum Sodom, itu warisan dari dosanya Nabi siapa? Nabi Lut alaihissalam, ya. Sekarang ada nggak orang yang mengurangi timbangan, mengambil warisan saudaranya? Itu ternyata perbuatan dosanya kaum Syuaib yang kemudian sekarang dilanjutkan. Kemudian berlaku sombong. Ada orang sombong di muka bumi ini? Said, ada orang sombong Bang? Banyak. Orang sombong itu melakukan kerusakan warisan dosanya Fir'aun. Jadi dilanjutkan sama mereka itu. Sombong dan tinggi hati, juga warisan kaum Hud. Diapakan kaum Hud ini? Disiksa, diazab. Jadi setiap maksiat yang dilakukan di muka bumi ini, coba, itu warisan dari umat terdahulu yang telah dibinasakan, diazab oleh Allah SWT. Hingga apa? Jangan mengulang, ya. Kita sudah diturunkan Al-Quran dan dijelaskan orang terdahulu sudah melakukan dosa itu, kita tidak boleh mengulanginya lagi. Yang ke-11, maksiat merupakan sebab dihinakannya seorang hamba oleh Allah. Nah, ini. Maksiat merupakan sebab direndahkan, dihinakan seorang hamba itu dalam pandangan Allah. Enggak dianggap, ya, enggak ada harga dirinya, tapi di hadapan Allah, ya. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang dihinakan Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang akan bisa memuliakannya. Mungkin, ya, di lahiriah orang itu masih dihormati, gitu. Sebab dia atasan misalnya, ya, ya. Saya atasan, nanti takut dipecat atau raja takut di penjara dengan kekuasaannya. Dia akhirnya dihormati. Itu secara lahiriah.
Ya, namun di hati manusia dia anggap rendah dan hina, apalagi dalam pandangan Allah. Nah, seperti itu. Ya. Itu yang ke-11. Banyak ini Mas Yan ya. Cepat tapi. Sekarang berapa? 11. 12. So, bila seorang hamba maksiat melakukan maksiat terus menerus, akhirnya dia akan meremehkan dosa itu. Dianggapnya kecil atau remeh. Gimana sikap kita orang beriman terhadap dosa itu? Seperti dia berada di bawah gunung. Dia juga rumah gunung ngeri ya juga. Dia seperti di bawah rumah surga itu, takut kepada Allah. Kalau sampai berbuat dosa itu, takutnya seperti gunung itu akan longsor runtuh menimpa dirinya. Kayak begitu orang beriman merasa takut kepada Allah atas dosa yang dilakukan. Tapi orang yang tidak beriman, ya, fajir, yang tukang berbuat dosa itu menganggap dosanya itu seperti apa? Lalat yang nempel di hidung. Gimana ada lalat? Sentik. Alah remeh, nanti juga bisa tobat. Ngeremehin dosa. Itu siapa itu? Orang yang fajir, orang yang tukang berbuat maksiat. Kalau orang beriman sampai dia berbuat dosa gimana, Bis? Seperti di bawah gunung. Gunungnya akan runtuh. Kalau dia berbuat dosa, dia punya rasa takut seperti itu. Itu berarti orang beriman. Yang 13, perbuatan dosa merusak akal. Akal juga punya cahaya. Tadi disampaikan awal-awal hati itu tempatnya cahaya. Sekarang akal juga rupanya sama. Akal memiliki cahaya. Ternyata maksiat itu Abdullah madamin cahaya akal. Akal ini masuk ilmu, diproses, terus kemudian masuk ke hati. Nah, kalau akalnya cahayanya hilang atau redup, padam, ya, sebab maksiat yang mematikan, memadamkan cahaya itu. Jadi orang yang bermaksiat itu sebetulnya bisa gimana ya Bapak? Kategori orang bodoh karena akalnya tidak bisa mencegah dari terjerumus dosa itu. Sebab orang yang punya akal, dia akan menghalangi dirinya supaya tidak mengikuti hawa nafsu dan berbuat dosa. Begitu rumusnya. Yang berikutnya 14. Bila dosa telah menumpuk, hati pun akan tertutup dan mati. Nah, kalau udah mati, qalbun mayyit, seperti apa hati itu? Seperti tanah yang tandus. Tanah tandus gimana ya? Batu-batuan kerikil bisa ditanami? Tidak bisa. Karena tandus. Hati kalau sudah mati seperti tanah yang tandus, tidak akan menyuburkan, tidak bisa hidup iman di hatinya. Yang matikan itu karena saking banyaknya berbuat dosa terus menerus. Kalabal ronala kulubihim makanu yaksibun. Kali-kali enggak demikian sebenarnya. Apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Yang nutupi hati itu tafsirnya menurut sahabat Hasan al-Basri,
itu adalah bertumpuk-tumpuknya dosa sampai hatinya menjadi mati. Nggak bisa lagi menerima kebenaran. Seperti cangkir yang terbalik juga dipisahkan itu. Hati itu harusnya begini, bisa seperti wadah. Karena berbuat dosa terus lama-lama nutup balik, tengkurap jadinya. Tidak bisa lagi menerima ilmu, hidayah nggak masuk, dosa aja terus. Ya. 15, orang yang berbuat maksiat dan dosa terhalang dari mendapatkan doa malaikat. Malaikat itu mendoakan siapa? Orang-orang beriman. Nah, dia karena berbuat dosa, dia tidak dapat surat ghafir itu. Panjang suratnya. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman waghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihim sayyiati wa man taqi sayyiati yauma idzin faqat rahimtahu wa dzalika huwal fawzul adzim. Malaikat-malaikat yang memikul arsy, malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabb mereka dan mereka beriman kepada Allah serta memintakan ampun. Malaikat itu memintakan ampun kepada orang yang beriman. Seraya malaikat ngomong, wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalanmu dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Wahai Rabb kami, kata malaikat, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan keturunan mereka semuanya. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa, lagi maha memiliki hikmah, dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan. Pada hari itu maka sungguh telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar. Maka jelas malaikat apa? Tidak mendoakan orang yang berbuat dosa. Disarikan dari kitab ada wadawa, ya, penyakit dan obatnya yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.